Ya, selamat pagi semua, Shalom. Melanjutkan apa yang dibahas beberapa hari yang lalu tentang roh Amalek, dan kita sudah belajar apa saja yang dimaksud dengan roh Amalek. Roh Amalek adalah salah satu roh yang menyerang posisi paling lemah dalam hidup seseorang. Jadi dia tidak menyerang ketika Anda kuat, dia tidak menyerang lagi Anda imannya lagi bagus, lagi tinggi, lagi menggebu-gebu. Tetapi dia menyerang salah satunya adalah ketika Anda sementara justru paling lemah dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya roh Amalek adalah roh yang selalu menyerang bersama-sama. The spirit of the many spirits dan sebagainya. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana dalam setiap cerita kisah dalam Alkitab, mereka, setiap tokoh Alkitab, bisa mengalahkan Amalek dalam kehidupan mereka. Nah, mari saya mengajak Anda untuk lihat Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, Keluaran pasal yang ke-17, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Kita melihat ketika orang Israel keluar dari Mesir dan mereka ada di Rafidim. Rafidim adalah tempat yang menyenangkan, Rafidim adalah tempat yang menyegarkan. Rafidim kalau saya bisa mengartikan adalah zona kenyamanan dalam hidup seseorang. Nah, lihat Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, lalu penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sampai di situ saja. Anda mungkin sudah tahu bahwa hal pertama yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mengalahkan Amalek dalam kehidupan kita adalah sama seperti Musa naik ke atas puncak bukit dan mengangkat tangannya. Dan banyak orang mengartikan mengangkat tangan sebagai berdoa atau menyembah. Dan saya setuju-setuju saja. Berarti hal pertama yang harus Anda dan saya lakukan supaya ketika kita bisa mengalahkan roh Amalek dalam kehidupan kita adalah kita harus naik ke atas bukit, kita berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata setiap kali Musa mengangkat tangan, jadi setiap kali Musa berdoa istilahnya, maka kuatlah Yosua dan tentara-tentaranya. Setiap kali Musa menurunkan tangan, maka lemahlah Yosua dan tentara-tentaranya. Saya percaya bahwa doa menentukan kekuatan dalam kehidupan seseorang. Sekali lagi, doa menentukan kekuatan dalam kehidupan seseorang. Seorang pemimpin, Musa, harus belajar untuk menempatkan diri pada 3 posisi. Sekali lagi, mari buat saya ini penting. Musa dalam penggambaran Alkitab belajar untuk menempatkan dirinya dalam 3 posisi. Coba Anda perhatikan 3 posisi Musa sebelum Musa ada di atas bukit dan berdoa. Lihat posisi yang pertama dari Musa, Keluaran pasal 15 ayat 1. Keluaran 15 ayat 1. Keluaran pasal 15 ayat 1, ketika orang Israel baru saja menang, mereka melewati Laut Merah dan melihat kemenangan Tuhan yang besar. Perhatikan posisi Musa di hadapan Israel. Keluaran 15 ayat 1, Alkitab berkata, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel. Sampai di situ saja. Posisi pertama Musa ketika keluar dari Mesir adalah dia bersama-sama dengan orang Israel. Dia ada di antara orang Israel. Artinya posisi pertama adalah posisi di mana Musa mengalami pengalaman yang sama dengan orang Israel.
Artinya kalau orang Israel mengalami masalah A, maka Musa juga adalah orang yang mengalami masalah A. Kalau orang Israel adalah orang yang punya masalah B, maka Musa juga adalah orang yang mengalami masalah yang sama dengan mereka. Musa adalah orang yang mengalami masalah B. Kalau orang Israel mengalami kemenangan A, maka Musa juga adalah orang yang mengalami kemenangan A. Kalau orang Israel mengalami penindasan, Musa juga pernah mengalami penindasan. Kalau orang Israel pernah mengalami penolakan, maka Musa juga pernah mengalami penolakan. Seorang pemimpin nomor satu harus belajar berjalan bersama-sama dengan orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin sekali lagi, nomor satu posisinya adalah dia harus bersama-sama dengan orang yang dia pimpin. Apa yang mereka rasakan, dia juga rasakan. Apa yang mereka alami, dia juga mengalami. Seorang pemimpin bukan seorang dewa yang tidak mengalami apa yang Anda dan saya alami. Seorang pemimpin adalah kalau Anda pernah mengalami masalah finansial, dia juga pernah mengalami masalah finansial. Kalau Anda pernah mengalami masalah keluarga, seorang pemimpin juga adalah seorang yang pernah mengalami masalah keluarga. Kalau Anda tahu senangnya diberkati Tuhan, seorang pemimpin juga adalah seorang yang merasakan pernah bagaimana senangnya diberkati oleh Tuhan. Posisi pertama pemimpin selalu ada bersama-sama dengan orang yang dia pimpin. Apa yang mereka rasakan, dia rasakan. Tapi perhatikan Keluaran 17 ayat 5. Keluaran 17 ayat 5. Persis sebelum peristiwa Rafidim, ini yang dikatakan Alkitab tentang Musa, posisi Musa di hadapan orang Israel. Keluaran 17 ayat 5, Keluaran 17 ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, catat ini. Berjalanlah di depan bangsa itu. Keluaran 15, Musa ada bersama-sama dengan bangsa itu. Tetapi dalam Keluaran 17 ayat 5, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, betul, kamu harus merasakan apa yang mereka rasakan. Kamu harus mengalami apa yang mereka alami. Tapi seorang pemimpin bukan hanya bersama-sama dengan orang yang dipimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang diajak maju lebih jauh daripada orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang ketika orang lain mengalami persoalan, dia hanya berkutat dengan persoalan yang dia alami. Dia hanya berurusan dan berfokus dengan masalah yang sementara dia alami. Tetapi seorang pemimpin, seorang yang percaya pada Tuhan, nomor dua, dia harus melihat jauh lebih jauh daripada orang lain. Kalau orang lain berkutat dengan masalah mereka, seorang pemimpin adalah seorang yang diajar bukan berfokus pada masalah, tetapi berfokus pada visi yang lebih jauh daripada sekedar masalah. Dia harus bisa melihat jauh ke depan. Dia harus bisa melihat jauh lebih daripada orang lain. Kalau orang lain hanya berfokus sampai pada A, Anda harus berfokus A+++. Itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang punya visi. Seorang pemimpin adalah seorang yang punya penglihatan jauh ke depan. Seorang pemimpin adalah seorang yang hidup hari ini, tetapi tidak memandang hanya hari ini. Seorang pemimpin adalah orang yang hidup hari ini, tetapi belajar memandang hari besok. Itu pemimpin. Seorang pemimpin, seorang yang percaya pada Tuhan, bukan hanya belajar hidup hari ini, hanya melihat hari ini, tetapi seorang pemimpin adalah seorang yang belajar untuk hidup hari ini, tetapi dengan pandangan jauh ke depan. Perhatikan waktu Anda jalan. Waktu kita jalan, pernahkah mata kita menunduk ke bawah untuk melihat di mana kaki kita melangkah? Kalau Anda jalan, kaki boleh menapak di sini, tetapi pandangan Anda jauh ke depan. Itulah seorang yang benar. Seorang yang belajar untuk melihat ke depan. Seorang yang hidup dalam pengharapan. Setelah Keluaran 17 ayat 5, Tuhan menyuruh dia berjalan di depan, barulah muncul Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, di mana Tuhan mengajak posisi ketiga Musa, dia harus berdiri di atas orang yang dia pimpin. Jadi yang ketiga, yang pertama, Musa bersama-sama dengan orang yang dipimpin. Keluaran 15. Tetapi yang kedua, Keluaran 17 ayat 5, Musa di depan orang yang dia pimpin.
Tetapi Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 yang Anda dan saya baca tadi, bicara tentang bagaimana Musa harus berdiri di atas orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin bukan hanya disuruh berjalan di depan, memandang jauh ke depan. Tetapi seorang pemimpin adalah seorang yang harus berdiri di atas orang yang dipimpin. Artinya dia punya perspektif yang berbeda dengan orang yang dipimpin. Bukan hanya melihat jauh ke depan, tetapi dia melihat dari atas. Dia melihat dari sudut pandang ilahi itu sendiri. Sudut pandang sorga itu sendiri. Dan apa yang dia kerjakan mungkin tidak terlihat, tetapi apa yang dia kerjakan akan menentukan kemenangan dan kekalahan dalam hidup seseorang. Hari ini Anda ada di tengah-tengah keluarga Anda mungkin. Anda mengalami apa yang keluarga Anda alami. Masalah mereka menjadi masalah Anda. Persoalan mereka menjadi persoalan Anda. Tapi saran saya, jangan hanya belajar untuk ada bersama-sama dengan orang yang Anda cintai, tapi belajarlah berjalan di depan orang-orang yang Anda cintai. Ketika mereka menjadi putus asa dengan pengharapan, Anda belajar memandang jauh ke depan, belajar untuk melihat pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kalau Anda mau punya kemenangan yang besar, jangan hanya berdiri di depan orang yang Anda cintai, tetapi belajarlah untuk berdiri di atas orang yang Anda cintai. Doa Anda mungkin tidak terlihat. Doa Anda mungkin tersembunyi di kamar doa Anda. Doa Anda tersembunyi di pintu balik pintu kamar tidur Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan di saat teduh bersama dengan Tuhan, itu menentukan kemenangan dan kekalahan dalam kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai. Anda angkat tangan, kita menjadi kuat. Anda turun tangan, kita menjadi lemah. Anda angkat tangan lagi, kita menjadi kuat. Tapi waktu Anda turun tangan, kita akan menjadi lemah. Tapi ada saatnya ketika kita berdoa, oh berdoa ya Pak, amin, 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 amin. Tapi ada saatnya, ini yang saya mau katakan. Bukan ada saatnya ketika Anda berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab doa Anda. Ketika kita sementara berdoa, peperangan itu masih berlangsung. Anda berdoa, masalah saya belum selesai. Tapi lihatlah ketika Anda berdoa sebagai peperangan itu masih berlangsung. Selama Anda masih tetap berdoa, maka peperangan itu akan membuat kita melihat kemenangan-kemenangan kecil dalam kehidupan kita. Dan kalau Anda terus berdoa, maka kemenangan-kemenangan kecil itu akan membawa kita kepada kemenangan besar. Belum selesai seakan-akan. Masalah belum selesai. Penyakit masih ada. Utang masih ada. Persoalan masih ada. Tetapi saran saya, tetaplah berdoa. Yang sulit bukan berdoanya. Yang sulit sebenarnya adalah tetap berdoa. Yang sulit bagi Musa bukan mengangkat tangannya. Yang sulit bagi Musa adalah tetap mengangkat tangannya. Sekalipun tangan terasa penat, terasa lelah, rasanya mau turun, disitulah dibutuhkan yang namanya pelayanan Harun dan Hur. Saya berdoa teman-teman FAU, saya anggap sebagai saudara-saudara sendiri. Teman-teman FAU, itu benar-benar kita saling menguatkan satu sama lain. Bagi Anda dan saya, kita bukan Musa dalam hidupmu. Tapi bagi Anda dan saya, kita adalah Harun dan Hur yang sementara menopang tangan Anda untuk tetap berdoa. Untuk mengingatkan terus, kalau Anda sementara mengangkat tangan berdoa, peperangan boleh masih terjadi. Tetapi peperangan itu mulai terlihat, mulai membawa kemenangan dan kemenangan, tapi kemenangan kecil. Terasa seperti saya belum melihat jawaban langsung. Saya belum melihat jawaban instan. Saya belum melihat doa saya dikabulkan. Ya, tetapi selama Anda berdoa, kemenangan itu akan ada di pihak Anda. Terus sampai satu kali Anda melihat semuanya selesai. Anda mau kalahkan Amalek dalam hidup Anda, yang sementara menyerang keluarga Anda, yang sementara menyerang ketika Anda lemah. Saran saya nomor 1, berdoalah. Sampai kapan, Pak? Sampai kita melihat kemenangan itu terjadi. Ada yang berkata begini, kalau belum menang, berarti belum selesai. Kalau belum menang, berarti peperangan kita belum selesai. Saya percaya itu. Selama Anda belum melihat kemenangan dalam hidup Anda,
tetap berdoa. Tapi capek, Pak. Lelah, Pak. Penat, Pak. Musa mengalami hal yang sama. Itu sebabnya Anda butuh komunitas. Anda butuh Harun dan Hur yang menopang tangan Anda supaya tetap berdoa bahwa Tuhan tetap Tuhan yang akan memberi kemenangan. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengalahkan Amalek? Nomor satu, doa dan tetap berdoa. Apa yang Anda lakukan di atas bukit itu akan menentukan peperangan dalam kehidupan Anda. Tapi nomor dua, Anda lihat 1 Samuel 30, 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Cerita tentang Siklak yang terbakar. Satu kali Daud dan tentara-tentaranya pergi mengadu nasib di Filistin. Dan ketika mereka ditolak di Filistin, akhirnya Daud dan tentaranya pulang dalam keadaan kecewa. Tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika mereka sampai ke rumah mereka di daerah Siklak. Mereka temukan bahwa Amalek sudah menyerang Siklak. Amalek menghancur bumi, hanguskan semua yang mereka miliki, merampas harta benda mereka, dan menculik, mengambil, menjadikan tawanan istri, anak, dan orang tua mereka. Siapapun yang melawan, pasti dibunuh. Sehingga ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak, mereka hanya temukan Siklak sudah menjadi kota kosong. Siklak sudah menjadi kota yang terbakar, hangus, habis. Mau cari kemana? Peristiwa itu sudah berlalu sekian hari ke depan. Mereka tidak tahu Amalek ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, nggak tahu. Itu sebabnya ada satu peristiwa di mana orang-orang tentara Daud menjadi begitu pahit, menjadi begitu sedih, dan hendak membunuh Daud. Mereka menyalahkan Daud atas segala sesuatu yang terjadi hari itu. Orang yang kecewa, semakin kecewa, dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Catat baik-baik. Orang yang kecewa, apabila terus merasa dikecewakan, dia akan selalu cenderung menyalahkan orang lain. Sama seperti tentara Daud. Mereka tahu dan sangat tahu bahwa Daud itu tidak salah. Mereka tahu Daud mengalami masalah yang sama dengan mereka. Yang diculik bukan cuma istri mereka, yang diculik adalah istri Daud juga. Yang diculik oleh Amalek bukan hanya anak-anak mereka, yang diculik oleh Amalek juga adalah anak-anak Daud. Yang dibakar bukan cuma rumah mereka, yang dibakar juga adalah rumah Daud. Mereka tahu jelas bahwa Daud mengalami kesakitan yang sama seperti mereka. Mereka tahu dengan jelas, tentara Daud tahu dengan jelas bahwa Daud punya masalah yang sama seperti masalah mereka. Tetapi kekecewaan selalu cenderung akan menyalahkan orang lain atas peristiwa yang kita alami. Sekali lagi, kekecewaan dalam kehidupan akan cenderung membuat kita menyalahkan orang lain atas semua kemalangan yang Anda dan saya alami. Itu sebabnya ayat ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6. Alkitab berkata, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Sama-sama baca di tempat Anda. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal kedua untuk mengalahkan Amalek dalam kehidupan kita, nomor satu doa, tetapi nomor dua iman, kepercayaan. Iman atau kepercayaan. Ketika orang lain merasa kecewa, ketika tentara-tentaranya mengalami kekecewaan, ketika tentara-tentaranya mengalami persoalan dan kepahitan, maka mereka cenderung untuk menyalahkan Daud atas semua kemalangan yang mereka alami. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk berespon berbeda dengan orang lain. Ketika Daud mengalami masalah yang sama seperti tentara-tentaranya, yang dilakukan oleh Daud bukanlah menyalahkan orang lain atas kemalangan yang dia alami, tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari saya ajak Anda melihat satu hal sebelum kita kembali ke 1 Samuel 30 ayat 6. Coba Anda pergi sebentar ke 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat yang ke-16.
1 Samuel 23 ayat yang ke-16. 1 Samuel 23 ayat 16 ada peristiwa tentang Daud dan Yonatan. 1 Samuel 23 ayat 16. Jadi beberapa tahun sebelum peristiwa Siklag. Perhatikan 1 Samuel 23 ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Perhatikan. Ia sama-sama katakan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. 1 Samuel 23 ayat 16 menunjukkan bahwa Daud ternyata biasa ketika dia menjadi lemah, ketika dia menjadi bimbang, ketika dia menjadi khawatir, ketika dia menjadi takut. Daud selalu punya seseorang di samping dia yang akan selalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada saat-saat Anda dan saya menjadi lemah. Ada orang yang Tuhan taruh di samping Anda yang akan menguatkan kembali iman Anda. 1 Samuel 23 ayat 16. Dalam hal ini adalah Yonatan. Tetapi 1 Samuel 30 ayat 6, Anda temukan Yonatan tidak ada di situ. Saya mau kasih tahu sama Anda. Ada satu kali, ada satu hal di mana ketika Anda mengalami masalah akan ada orang yang menguatkan Anda. Tetapi ada satu kali juga ketika Anda mengalami masalah, tidak ada siapapun di samping Anda. Orang yang di samping Anda justru adalah orang yang menyalahkan Anda atas segala sesuatu. Disitulah kita harus belajar, bukan hanya menerima kekuatan dari orang lain, tetapi kita harus belajar untuk menguatkan diri kita sendiri. Berapapun sayangnya suami Anda kepada Anda, berapapun sayangnya istri Anda kepada Anda, berapapun sayang anak-anak Anda kepada Anda, berapapun sayangnya orang tua kepada Anda, ada satu titik, satu masa dalam kehidupan setiap orang di mana kita akan mengalami persoalan, di mana kita harus menjalaninya sendiri. Orang lain mau bantu Anda, tetapi mereka nggak bisa bantu. Orang lain mau menguatkan Anda, tapi satu hal itu di mana mereka tidak bisa menguatkan Anda. Saya selalu menggambarkan begini. Dalam hidup ada satu masa di mana kita menjalani satu jalan yang hanya bisa diisi oleh satu orang. Sebab kiri dan kanan Anda jurang. Anda tidak bisa didampingi oleh siapapun juga. Mereka mungkin ada di depan Anda, mereka mungkin ada di belakang Anda, tetapi mereka tidak akan pernah bisa ada di samping Anda. Berapapun orang-orang ini mengasihi Anda, berapapun orang-orang ini mencintai Anda, ada satu masa, mau tidak mau, masalah itu harus Anda jalani sendiri, Anda lewati sendiri. Disitulah Anda harus belajar, bukan bergantung kepada Yonatan untuk menguatkan kepercayaannya, tetapi Daud membangun satu sistem untuk menguatkan dirinya sendiri. Ada satu masa di mana orang lain tidak bisa bantu Anda. Anda hanya ada di kamar Anda sendiri, Anda ada di jalan sendiri, Anda nyetir sendiri. Masalah itu tiba, mau tidak mau. Anda harus belajar untuk mengingat kembali semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita ingat hari itu dapat menguatkan kembali kepercayaan kita pada Tuhan. Saya berdoa Anda dan saya tidak pernah melewati jalan setapak yang tidak akan pernah bisa didampingi oleh siapapun. Tapi kenyataannya dalam kehidupan, ada satu masa di mana kita harus menjalani jalan itu. Tapi coba Anda lihat 1 Samuel 30 ayat 6 sekali lagi. 1 Samuel 30 ayat 6. Saya mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, dan seterusnya.
Ada sesuatu yang menarik bagi saya di ayat 6, 7, dan 8. Yang menarik bagi saya adalah ketika Daud mengalami himpitan, nomor satu yang Daud lakukan bukanlah bertanya pada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Bawalah efod. Efod itu adalah tempat untuk mengambil keputusan. Efod bicara tentang tempat untuk bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Hal pertama yang Daud lakukan adalah bukan bertanya pada Tuhan, saya harus kejar atau tidak kejar. Hal pertama yang Daud lakukan, nomor satu, ketika dia punya masalah, bukanlah bertanya pada Tuhan. Hal pertama yang Daud lakukan ketika dia punya masalah, bukanlah berdoa. Hal pertama yang Daud lakukan adalah dia percaya dulu, menguatkan kepercayaannya dulu, baru setelah itu dia berdoa. Ini yang menarik bagi saya. Dia menguatkan imannya dulu, baru kemudian dia berdoa. Daud bukan berdoa dulu, baru kemudian menguatkan imannya, tetapi Daud menguatkan imannya dulu. Daud menguatkan kepercayaannya dulu. Daud membentuk hatinya lebih dahulu, baru kemudian dia berdoa. Catat baik-baik Bapak Ibu, catat baik-baik satu hal ini. Yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita bukan karena Tuhan tidak mampu. Yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita adalah karena dia harus berurusan dengan hati kita lebih dahulu sebelum dia berurusan dengan keadaan kita. Sekali lagi, yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita bukan karena Tuhan tidak mampu mengubah keadaan kita, bukan. Yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita sebab dia harus mengubah hati kita lebih dahulu sebelum dia mengubah keadaan kita. Yang lama bukan Tuhan mengubah keadaannya, yang lama adalah Tuhan berurusan dengan hati Anda dan saya. Daud tahu itu. Itu sebabnya sebelum Daud berdoa, dia urusi hatinya lebih dahulu. Supaya hatinya benar dengan Tuhan. Supaya hatinya lurus dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak perlu lagi berurusan dengan hatinya, sebab hatinya sudah benar. Kalau hati Daud sudah benar, maka Tuhan akan berurusan langsung dengan keadaan Daud. Yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita, ini yang saya percaya, yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita bukanlah Tuhan tidak mampu untuk mengubah keadaan kita. Yang membuat Tuhan lama menjawab doa kita sebab dia harus berurusan dengan hati kita lebih dahulu, baru kemudian dia berurusan dengan keadaan kita. Makanya Petrus berkata, jadilah tenang, hatimu tenang dulu, baru kemudian engkau berdoa. Jangan pernah memasuki doa dengan hati yang sakit. Jangan pernah memasuki doa dengan hati yang kecewa. Jangan pernah memasuki doa dengan hati yang tidak percaya. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Kalau Anda berdoa dengan hati kecewa, nomor satu, Tuhan tetap akan berurusan dengan hati Anda yang kecewa dulu sebelum Tuhan menyelesaikan masalah Anda. Sebab Tuhan tahu satu hal, dia harus mengubah hati, baru kemudian dia mengubah keadaan. Sebab dari dalam hatilah mengalir kehidupan. Hidup yang Anda jalani sepenuhnya adalah ekspresi dari apa yang ada dalam hati Anda. Itu sebabnya dia harus berurusan dengan hati kita sebelum dia berurusan dengan keadaan kita. Yang lama bukan Tuhan menyelesaikan masalah kita, yang lama adalah Tuhan menyelesaikan masalah hati kita. Itu yang buat Tuhan lama. Semakin Anda marah, semakin Anda kecewa, semakin Anda tidak mau dibentuk oleh Tuhan, semakin Anda tidak mau membereskan apa yang salah dalam hati Anda dan saya, Tuhan belum akan berurusan dengan keadaan kita. Sekali lagi, semoga Anda tangkap ini jadi rema. Yang lama bagi Tuhan bukan dia menyelesaikan masalah keadaan kita. Yang lama bagi Tuhan adalah selalu dia harus menyelesaikan masalah hati kita. Baca dalam Alkitab, ketika masalah hati benar, tiba-tiba kita temukan Tuhan menjawab doa kita. Yang dilakukan Daud untuk mengalahkan Amalek dalam kehidupannya adalah dia tidak pernah mengizinkan apa yang diperbuat oleh Amalek meninggalkan luka dalam hidupnya, meninggalkan bekas dalam hidupnya, meninggalkan kekecewaan. Enggak, dia urusi hatinya lebih dahulu. Dia menguatkan kepercayaannya. Baru setelah itu dia memanggil imam untuk bertanya pada Tuhan. Persoalan terbesar Tuhan bukanlah keadaan. Persoalan terbesar Tuhan adalah hati manusia. Ketiga dan yang terakhir. 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel 15.
Oh, maafkan saya, maafkan saya. Eh, ya 1 Samuel 15, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengalahkan Amalek dalam hidup saya? Nomor satu, berdoa. Dan yang paling sulit dalam hidup, dalam konteks berdoa adalah bukan berdoanya, tetapi bagaimana kita tetap bisa berdoa. Nomor dua adalah kepercayaan, iman. Dalam hal ini yang berbahaya, yang paling sulit dalam konteks ini bukanlah bagaimana supaya Tuhan menjawab masalah kita, masalah keadaan kita, tapi bagaimana kita berurusan dengan masalah hati kita di hadapan Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, peristiwa tentang Saul disuruh untuk membunuh orang Amalek, dan Saul kemudian taat setengah hati. Ini yang dikatakan oleh Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, ini yang saya mau garis bawahi. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Sebab pendurhakaan adalah sama, pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan, kekerasan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Samuel berkata kepada Saul bahwa Tuhan lebih suka ketaatan. Jadi hal ketiga untuk mengalahkan Amalek dalam hidup kita adalah taat, dengar-dengaran. Kata mendengar dan kata taat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yang sama, shema. Shema berarti mendengar, tapi shema juga berarti untuk taat. Bagi orang Ibrani jelas, kalau Anda mendengar, Anda harus taat. Kalau Anda mendengar tapi tidak taat, itu namanya tidak mendengar. Nah, lihat ayat 23. Dia berkata, Samuel berkata begini, sebab pendurhakaan, pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung. Tenung sedikit berbeda dengan meramal. Meramal adalah memprediksi apa yang terjadi dalam hidup seseorang di masa depan. Tenung adalah bertanya kepada kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. Bertanya pada kekuasaan yang lebih tinggi, kepada setan, dalam hal ini, kepada setan, kuasa yang lebih tinggi daripada manusia, kepada setan, roh-roh jahat, tentang apa yang mereka ingin sampaikan kepada orang tertentu. Itu tenung. Tenung adalah, orang yang bertenung adalah orang yang menjadi medium dari kuasa yang lebih tinggi daripada dia, dalam hal ini setan, untuk menyampaikan segala sesuatu kepada orang tertentu. Itu tenung. Ketika Samuel berkata kepada Saul, ketidaktaatan Saul sama seperti dosa bertenung. Samuel berarti menunjukkan pada Saul bahwa engkau melakukan ini dengan anggapan bahwa inilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ingat, tenung adalah mencoba mendengar sesuatu dari kuasa yang lebih tinggi dan mempercayai bahwa itulah yang ingin dikehendaki, yang ingin disampaikan kepada orang tertentu. Saul berpikir bahwa membunuh orang Amalek, kemudian tidak membunuh Agag, tidak membunuh bangsawan, tidak membunuh kambing domba, itu kehendak Tuhan. Samuel berkata, bukan, kamu salah mendengar suara Tuhan. Kamu mewakili Tuhan, kamu bilang ini dari Tuhan, padahal bukan. Itu bukan dari Tuhan, itu dari engkau. Mencoba mengatakan sesuatu itu berasal dari Tuhan, tetapi sebenarnya bukan, itu sebenarnya adalah dosa tenung. Sekali lagi ya, mencoba menyampaikan sesuatu atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya bukan Tuhan yang menyampaikan, itu sebenarnya adalah dosa tenung. Samuel berkata, kamu mencoba mendengar dari Tuhan, dan kamu pikir bahwa itu dari Tuhan. Saya berkata, itu salah. Bukan itu yang Tuhan sampaikan. Kalau kamu melakukan itu, kamu pikir dari Tuhan, padahal bukan. Kamu sementara melakukan dosa tenung. Kamu bilang sama orang, ini dari Tuhan. Kamu bilang sama orang Israel, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan.
Jangan bunuh Agag, bunuh yang lain, jangan bunuh Agag. Ini dari Tuhan. Kamu baru saja melakukan dosa tenung. Kemudian dia jawab begini. Dan kedegilan, kekerasan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kekerasan hati seperti sementara membangun patung berhala. Dan saya kaget waktu saya baca berhala, menyembah berhala dan terafim. Saya kaget sebab dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, 1 Samuel 15 ayat 11, ada orang datang kepada kepada Samuel dan orang mengatakan ini. 1 Samuel 15 ayat 11. Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab dia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Perhatikan ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi pagi dan telah mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ada kebiasaan di zaman dulu, setiap kali seorang raja maju berperang dan mengalami kemenangan, maka raja itu biasanya membangun satu monumen atau membangun satu patung menyerupai dirinya, satu patung yang disebut dengan namanya, dan menjadikan monumen atau patung itu sebagai patung peringatan kemenangan. Tuhan baru saja malam itu berkata kepada Samuel bahwa sesungguhnya Saul sudah berubah hatinya daripada Tuhan. Dan pagi-pagi ketika Samuel bangun, tiba-tiba orang beritahu kepada Samuel, Saul baru saja pergi ke Karmel dan mendirikan patung kemenangan bagi dirinya. Baru waktu saya baca itu saya sadar apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Samuel katakan, bahwa engkau ketika keras hati, engkau mendirikan terafim, engkau mendirikan patung berhala. Patung Saul, monumen kemenangan Saul yang dia akui sebagai kemenangannya. Itu kemudian dikatakan Samuel, itu adalah monumen yang didirikan untuk berhala. Setiap kali kita melihat diri kita ada kesombongan, menganggap diri kita lah sumber segala keberhasilan, diri kita lah sumber segala kemenangan, dan kemudian kita membangun patung itu, kita membangun monumen, kita membangun ingatan itu. Tuhan berkata, monumen yang kamu bangun, ingatan yang kamu bangun adalah penyembahan berhala. Sebab Saul hari itu menganggap dirinya lah sumber kemenangan. Dirinya itu ditinggikan lebih daripada Tuhan ditinggikan dalam hidupnya. Senjata ketiga untuk mengalahkan Amalek adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan artinya apa? Ketaatan pada Tuhan artinya mengakui dalam hidup ini Tuhan lebih besar dari saya. Segala sesuatu yang saya alami, semua keberhasilan, semua kemenangan, semua kemampuan, itu bukan dari saya. Sesungguhnya semua hanyalah anugerah dari Tuhan. Semoga 3 senjata ini Anda temukan hari ini. Anda berdoa, Anda membangun kepercayaan, dan Anda belajar taat. Dari doa kita belajar supaya kita tidak pernah penat, belajar tetap untuk berdoa. Dari iman kepercayaan kita belajar untuk membereskan masalah hati kita sebelum kita datang pada Tuhan. Tetapi dari ketaatan kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu.